Mengulik kecelakaan teknologi media, cyberporn. Teknologi merupakan sebuah sarana dan prasarana yang menyediakan suatu barang atau komponen yang diperlukan demi keberlangsungan hidup manusia. Kemunculan teknologi sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup manusia seperti halnya Google. Secara umum, teknologi dapat mempermudah penggunanya dalam menyelesaikan semua hal dalam waktu yang singkat dan cepat. Selain itu, teknologi juga dapat dijadikan sebagai sarana eksplorasi dalam menambah wawasan serta pengetahuan baru. Tentunya di era globalisasi ini, teknologi informasi dan media elektronik telah berkembang pesat. Kemajuan teknologi informasi dan media elektronik diharapkan dapat membawa pengaruh baik bagi masyarakat. Perkembangan teknologi terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu telepon, komputer, gadget, dan satelit luar angkasa. Karena hal-hal ini terus berkembang, membuat teknologi mau tidak mau harus ikut berkembang agar dapat menyamainya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa perkembangan teknologi juga dapat membawa dampak buruk, seperti perspektif bahwa teknologi sebagai kecelakaan. Perspektif ini membuktikan bahwa teknologi juga bisa dijadikan sebagai senjata untuk memecah belah suatu masyarakat. Internet adalah sebuah perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan internet terjadi secara tidak langsung atau bertahap. Perkembangan tersebut terjadi karena beberapa aspek, seperti adanya perkembangan pada telepon, gadget, komputer, satelit, dan lain sebagainya. Pada tahun 1833, perkembangan komputer terus terjadi. Amerika Serikat membentuk Advanced Research Project Agency atau ARPA untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di negaranya. Pada tahun 1990, Timothy John Berners-Lee dari London membuat World Wide Web atau WWW, yaitu sebuah program yang memungkinkan suara, gambar, film, musik untuk ditampilkan pada komputer dengan menggunakan jaringan internet. Karena terciptanya World Wide Web atau WWW membuat setiap orang dapat dengan mudah terhubung dengan orang lain hingga saat ini, baik itu melalui komputer, telepon, atau gadget di mana dan kapan saja. Perkembangan internet juga menimbulkan dampak buruk berupa terjadinya kejahatan jenis baru, yaitu kejahatan pornografi di internet atau cyberporn. Dominic dan kawan-kawan menyebutkan ada lebih dari 10.000 situs di internet yang memiliki konten berorientasi seksualitas. Cyberporn atau kejahatan pornografi di internet merupakan cabang atau subbab dari cybercrime atau kejahatan di internet. Cybercrime adalah sebuah istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan menggunakan jaringan internet pada komputer yang berguna sebagai alat atau sarana dari tempat terjadinya kejahatan di media sosial. Cyber berasal dari bahasa Yunani, yaitu cybernetic, yang berarti sifat terampil yang mengarah atau mengatur terhadap sesuatu. Sementara porn atau pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pornografos, yang dapat diartikan sebagai menulis mengenai kegiatan prostitusi. Kata pornografi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menggambarkan atau melukiskan perilaku erotis atau sensual yang bertujuan untuk menarik rangsangan seksual pada seseorang. Contoh kasus cyberporn: Gisela Anastasia. Nama artis Gisela Anastasia menjadi perbincangan di media sosial terkait dugaan video asusila berisi sosok yang dinilai mirip dengan dirinya. Tagar Gisel hingga kasihan Gempi pun meramaikan trending topik Twitter sejak Sabtu pagi. Hingga Sabtu sore belum ada keterangan resmi dari Gisel terkait hal ini. Meski mengaku belum mengetahui detail, Polda Metro Jaya memastikan akan mengecek kasus ini. Biar masuk dulu ya. Mas, biar masuk dulu mas, bentar mas. Jalan dulu boleh nggak? Nanti kita di depan tangga. Pak kita ada apa sih hari ini agendanya Kang Icel? Datangin aja lagi sesuai dengan panggilan aja. Pihak berwajib masih terus menelusuri hingga ke akar-akarnya siapa dalang dibalik semua itu. Perkembangan kasus video sure. Usai viral, Polda Metro Jaya menetapkan 2 orang tersangka penyebaran video sure mirip Gisel, yaitu PP dan MM. Gisela Anastasia akhirnya buka suara terkait dugaan video sure tersebut. Ia tidak membantah atau membenarkan. 17 November 2020, polisi memanggil Gisela Anastasia untuk kasus video sure.
Hotman Paris tiba-tiba mengeluarkan pengakuan yang sangat mengejutkan. Kepada Hotman, Giselle mengaku kehilangan ponsel 3 tahun yang lalu. Data yang telah dihapus di ponsel tersebut kemudian muncul kembali. 23 November 2020, Giselle menghadiri pemeriksaan kedua. Ia diperiksa penyidik sekitar 5 jam dan statusnya masih sebagai saksi. 29 Desember 2020, Polda Metro Jaya menetapkan Giselle Anastasia dan sosok laki-laki berinisial MYD sebagai tersangka kasus video shoot. Belakangan, diketahui MYD adalah Michael Yokinobu de Freitas. Saat ini Michael Yokinobu de Freitas tinggal di Kakogawa, Hyogo, Jepang. Sebelum namanya terkuak, Michael sudah ramai diperbincangkan di media sosial. Kejadian tersebut merugikan banyak pihak, mengancam nama baik serta Giselle dalam dunia hiburan. Bahkan, kasus ini menyeret nama orang lain sehingga merugikan orang tersebut. Negara memiliki peranan yang sangat penting untuk menghambat dan menghentikan hal tersebut dengan melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi atau cyberporn. Hal tersebut mengharuskan sebuah negara untuk mengatur sebuah hukum yang dibuat guna melindungi masyarakat, seperti upaya negara Republik Indonesia, yaitu melalui lembaga legislatif dengan membentuk peraturan yang mengatur tentang cyberporn, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 UU Pornografi. Penyebaran konten seperti itu dapat dikategorikan sebagai penyelewengan konten intim non-konsensual karena dikaitkan dengan orang tertentu. Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peranan yang cukup besar dalam hal ini, dengan tidak ikut serta dalam penyebaran video semacam itu dan menggunakan media sosial dengan bijak agar kejahatan cyberporn dapat diberantas.